Walaupun melawan banyak monster Gorosei, Luffy sama sekali tidak gentar. Dengan kekuatan imajinasinya, Luffy bisa memukul Gorosei dengan tongkat pemukul baseball. Dan tentu saja Luffy mencetak home run dengan pukulannya itu. Kemudian robot kuno yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya bangkit. Dan dia pun meminta maaf kepada Joy Boy. Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, situasi di Pulau Egghead semakin menegangkan setelah seluruh Gorosei tiba di tempat itu dan menunjukkan kekuatan mereka. Namun Luffy dibantu para raksasa bisa melakukan perlawanan yang berarti. Nah, di sini adalah segmen spoiler cepat untuk chapter 1111. Di sini sudah muncul beberapa poin menarik yang bisa kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Poin pertama mengabarkan jika salah satu Gorosei mencoba masuk secara paksa ke dalam Labo Pass. Nah, besar kemungkinan Gorosei yang dimaksud itu adalah Gorosei Mars dengan sosok monster Itsumade-nya. Karena di chapter 1110 lalu dia memang sudah mulai melakukan serangan kepada kubah pelindung Frontier Dome. Jika Gorosei Mars itu memang punya kemampuan regenerasi yang hebat seperti Gorosei Saturn, maka tentu kubah pelindung tidak akan berarti untuk menahannya. Tampaknya kita harus berharap kepada Sanji sih jika Gorosei Itsumade itu benar-benar bisa menembus Frontier Dome. Oke, lanjut pada poin kedua. Ini mengenai akhir pertarungan Zoro versus Lucci. Ya, di chapter lalu Zoro berhasil mendaratkan serangan telak kepada Lucci yang dibalut dengan Hausoku Haki. Hasilnya Lucci menerima dampak serangan yang besar dan terlihat ada darah keluar dari tubuhnya. Namun di chapter ini Lucci dikabarkan masih terjaga. Ya, mungkin dalam artian Lucci tidak jatuh pingsan. Walaupun sudah dinyatakan kalah, tampaknya Lucci masih bisa mempertahankan kesadarannya. Tapi ya tentu saja dia sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan melawan Zoro. Dan di sini pun ada kabar jika pertarungan Zoro versus Lucci memang sudah berakhir. Lanjut kita masuk pada poin nomor 3. Di sini menyatakan jika pertarungan Luffy versus Gorosei masih berlanjut. Nah, di bagian akhir chapter lalu, para raksasa berhasil menebas cacing Jupiter. Sayangnya di sini tidak ada kabar apakah cacing raksasa itu tumbang ataukah bisa memulihkan dirinya. Namun karena kabarnya Luffy masih melanjutkan pertarungan melawan Gorosei, maka kemungkinan besar cacing Jupiter masih bisa ikut bertarung, walaupun sudah terbagi menjadi 3 bagian. Lanjut kita masuk pada nomor 4. Di sini ada percakapan antara Luffy dengan Dory dan Brogy. Kedua raksasa itu bertanya mengenai sosok Nika kepada Luffy, tapi tentu saja Luffy tidak tahu siapa itu Nika. Ya, walaupun sudah membangkitkan wujud Nika, Luffy memang tidak tahu siapa itu Nika. Luffy menganggap bahwa wujud serba putihnya itu adalah wujud yang membuatnya menjadi sangat bebas, dan Luffy menyebut wujud itu dengan nama Gear 5. Selain itu, Luffy juga belum tahu jika sebenarnya yang dia makan bukanlah Gomu Gomu no Mi, tetapi Mythical Swan model Nika. Oke, lanjut lagi kita masuk pada poin kelima. Di sini akhirnya ada serangan dari Gorosei babi Hauki. Ya, sang babi raksasa itu melancarkan gelombang haki yang sangat kuat kepada Luffy. Namun di sini Luffy tidak merasa terintimidasi.
Wujud Nika Luffy malah tampak kebingungan dan menunjukkan ekspresi yang lucu. Ya, tampaknya haki dari monster babi itu memang tak bisa membuat Luffy gentar. Ya, tentu karena haki dari Gear 5 Luffy juga bukan kaleng-kaleng. Luffy bahkan sudah membangkitkan Hausoku haki tingkat tinggi yang setingkat dengan Kaido, Shirohige, dan juga Goldie Roger. Tentu tidak akan mudah untuk mengintimidasi orang yang sudah membangkitkan Hausoku haki tingkat tinggi. Kemudian tampaknya Gorosei babi melakukan serangan fisik, ya karena babi suka menyeruduk ya. Namun tanpa terduga serangan dari Gorosei itu bisa dihalau oleh para raksasa. Dan setelah serangannya itu terhenti, kini giliran Luffy untuk melakukan serangan balasan. Ya, di sini Luffy menggunakan kemampuan imajinasinya untuk membuat tongkat pemukul baseball. Ya, kemampuan untuk membuat benda fisik dari imajinasi memang pernah diperlihatkan oleh Luffy ketika dia membuat kacamata dari rambutnya. Dan kali ini Luffy membuat sebuah senjata imajinasi berupa tongkat pemukul baseball. Nah, dengan tongkat itu Luffy memukul Gorosei hingga terlempar jauh. Pukulan bagus dari Luffy itu pun dinyatakan sebagai home run. Oke, lanjut kita tinggalkan pertarungan Luffy versus Gorosei dan masuk pada poin ke-6. Di sini kita melihat keadaan Admiral Kizaru. Nah, Admiral Cahaya itu tampaknya sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan setelah terakhir kali menerima serangan down symbol dari Luffy lalu dilemparkan ke atas kapal. Para Kroco Marine pun berusaha untuk menghibur Admiral yang sudah tumbang itu. Mereka meminta Kizaru untuk istirahat saja. Oke, lanjut guys, kita masuk pada poin terakhir yang sudah terungkap. Ini berkaitan dengan robot kuno raksasa yang akhirnya telah bangkit. Ya, setelah menunggu cukup lama, akhirnya robot kuno raksasa itu benar-benar bangkit di chapter 1111. Dan di sini sang robot raksasa ternyata bisa berbicara. Dan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Aku minta maaf, Joy Boy." Ya, tampaknya sang robot sudah melakukan suatu kesalahan atau suatu kegagalan dari misi yang diberikan oleh Joy Boy, sehingga dia meminta maaf. Ada kemungkinan misi yang dimaksud itu adalah ketika sang robot gagal untuk menghancurkan Mariejoa 200 tahun yang lalu. Atau bisa jadi itu adalah ungkapan maaf karena tidak bisa membantu Joy Boy dengan maksimal, sehingga Joy Boy bisa dijatuhkan oleh pemerintah dunia pada masa Void Century. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler cepat chapter 1111 mendatang. Dan di sini ada kabar yang kurang menyenangkan guys, yaitu setelah chapter ini akan ada libur selama 3 minggu. Jadi ya, kita harus menunggu 3 minggu untuk tahu lanjutan cerita di chapter 1112 mendatang. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!